Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita muhasabah diri, kita introspeksi diri atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku, kita harus merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itulah mengapa kita sujud, karena Allah menyukai orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal soleh, saya tidak punya kuncinya ya Allah. Saya beramal soleh namun belum layak. Saya sholat, saya puasa, saya mengaji, dan saya bersedekah, namun semua itu belum cukup untuk membuka pintu surgamu ya Allah. Karena terbatas amal soleh saya, masih banyak kesalahan-kesalahan saya atas amal yang saya kerjakan. Karena saya awam ya Allah. Lalu bagaimana nasib saya di akhirat kelak? Kalau ditimbang, dosa saya lebih banyak daripada kebaikan saya. Saya belum pantas menjadi penghuni surgamu ya Allah. Wala aqwa alan naril jahimi. Tetapi hamba tidak kuat dengan azabmu ya Allah, karena tidak ada satupun makhluk yang sanggup merasakan azab neraka. Semuanya takut dari azabmu ya Allah. Jangankan satu hari, jangankan satu jam, sedetik pun tidak akan ada yang sanggup ya Allah. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, azab yang paling ringan dari penduduk neraka adalah dipakaikan sendal bagi mereka dari api yang membakar kakinya sampai mendidihkan kepalanya. Itulah azab yang paling ringan di neraka untuk orang-orang yang ringan dosanya. Namun bagaimana dengan hamba ya Allah yang dosanya banyak? Saya pernah durhaka kepada ibu dan bapak saya. Itu saja sudah cukup besar azabnya bagi saya di neraka. Saya durhaka pada ibu saya. Saya marahi ibu saya hanya karena satu kesalahan. Padahal saya yang sering berbuat salah daripada ibu saya. Tapi ibu selalu memaafkan saya. Ketika kecil saya berbuat salah, ibu mengelus kepala saya sambil tersenyum, bahkan menasehati dengan kata yang lemah lembut tanpa sedikit pun marah. Namun ketika telah dewasa, ibu yang sudah tua kadang membuat kesalahan sepele. Saya langsung marah besar. Saya bentak ibu saya ya Allah, bahkan membuat ibu saya kaget dan takut. Pantaskah seorang ibu takut kepada anaknya yang ia kandung selama 9 bulan 10 hari, yang ia rawat? Ibu yang melahirkan hingga bertaruh nyawa, menyusui dengan darah dagingnya, menjaga anaknya malam hari hingga larut tidurnya. Pantaskah ibu takut dengan anaknya sendiri? Cukup dosa besar saya terhadap ibu yang membuat saya pantas masuk neraka. Belum lagi dosa saya terhadap ayah. Ketika saya berdebat dengan ayah saya yang seakan wawasan saya lebih luas, dan ayah saya menasehati dengan nasihat sederhana, saya malah meledak emosi dan perkataan saya. Ketika keduanya sudah tua dan lemah, kadang mereka rindu ketika saya jauh. Mereka memberi pesan dan bertanya-tanya, bagaimana kabarmu nak? Namun terkadang kita tidak peka. Hati kami tertutup dengan ego dan kesombongan, tidak membuka mata dan hati kami atas apa yang mereka rasakan. Kami menganggap bahwa kerinduan mereka tidak penting. Membalas kerinduan mereka bisa ditunda. Kami menganggap tidak terlalu penting. Padahal mereka sedang kangen dan sangat rindu kepada kami. Mereka tidak pernah mengatakan, kami rindu dan kangen kamu nak, karena mereka berpikir bahwa kata-kata itu akan mengganggu pikiran kami.
Kalimat itu akan merusak konsentrasi kami dan menghalangi urusan-urusan kami, sehingga mereka menahan diri dan mengutarakan melalui hati. Lalu, kapan kami berbakti kepada mereka ya Allah? Sampai di usia ini, kami masih merepotkan mereka ya Allah. Rasanya kami lupa entah kapan kami memencet kaki mereka dan melihat kulit mereka yang tak lagi mulus ya Allah. Kami sangat durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Bahkan ketika mereka sudah wafat, kami pun sampai lupa untuk mendoakan mereka. Harusnya kami disiksa di api neraka, tetapi kami tidak kuat ya Allah. Belum lagi dosa-dosa kami yang lain, dosa-dosa besar kami. Kami pernah bermaksiat kepadamu diam-diam ya Allah. Kami pernah berbuat dosa, padahal dosa itu sangat besar, tapi kami tidak peduli. Kami tidak takut akan azabmu ya Allah. Seolah-olah azabmu itu hanyalah mitos. Seolah-olah firmanmu dalam Al-Quran itu tidak benar, tidak nyata. Hingga kami seolah-olah menantangmu dengan berbuat dosa. Masih banyak dosa kami yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya Allah. Kami malu padamu ya Allah. Tidak ada yang kami harapkan selain Engkau terima taubat kami. Fahabli taubatan, beri kami taubat yang nasuha ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah taubat kami ya Allah. Kami tidak kuat dengan azab neraka-Mu. Kami menyesal atas dosa-dosa kami. Kami ingin memperbaiki diri ya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca bait tadi dengan hati yang tulus dan rasa penyesalan, dan semoga tobat kami diterima oleh Allah. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi wahabli taubatan wakfir zunubi fa'innaka ghafiru dzambi azimi. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambi azimi. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi
فإنك غافر ذنبي عظيم. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu di jalan Allah. Semoga dalam perjalanan kita, jika ada kesalahan kita diampuni oleh Allah, tobat kita diterima oleh Allah. Kita serta orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita dijauhkan dari api neraka, diharamkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa kubur, diringankan siksa kubur kita. Sahabat-sahabatku, marilah kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sesali kesalahan-kesalahan kita yang dulu-dulu, kesalahan kita di masa lalu.